Oke, kembali lagi bersama saya di game Dynasty Legends 2 lagi cuy. Di video kali ini gua mau ngelanjutin pembahasan gua tentang tips untuk newbie ini yang part keduanya ya. Jadi buat newbie yang bermain bisa ikutin tips ini. Tapi kalau gue misalnya ada salah penjelasan boleh komen aja di kolom komentar karena banyak sepuhnya di game ini ya. Jadi sorry banget kalau misalnya gua salah penjelasan. Oke, langsung aja kita masuk ke tips yang selanjutnya. Kalau tips yang sebelumnya itu seingat gua ngasih tahu soal pemilihan hero ya, terus fraksi-fraksinya, terus sama tunggangan. Seingat gua tuh mentoknya di tunggangan. Nah, sekarang gua mau bahas selanjut ke pusaka ya. Pemilihan pusaka untuk hero-hero. Jadi di sini kalau kalian masih hero-hero yang kualifikasi 20-an ya, itu pusakanya masih bisa bebas ya. Tapi kalau udah hero-hero kualifikasi 22, dia punya pusaka tersendiri cuy. Nih ya, pusaka-pusakanya yang kayak gini cuy. Itu hero-hero grade yang 22. Jadi dia punya masing-masing. Juga Liang tuh kan. Jadi punya afinitas di pusakanya. Ini hero baru nih. Nah, pokoknya aptitude 20 kalian masih bisa pakai bebas tuh ya, belum ada afinitas di pusaka. Ingat aja kayak gitu ya. Jadi pemilihannya gimana, Bang? Itu tergantung kalian pakai hero-nya apa. Balik lagi ya. Kalau masih yang merah kayak gini, itu kalian bisa pasang untuk efek-efek yang DPS karena kalian di hero utama itu wajib pakai DPS kan. Kalau mau pakai pusaka itu yang di lineup utama usahain itu yang ngasilin attack. Contoh di sini gue pakai Jasu. Nah, di sini gue pakai angin salju. Kenapa gue pakai ini? Kalian bisa lihat efek dari angin salju. Setelah hero menghindar mendapatkan 30% bonus damage. Efeknya berlanjut sampai 3 detik. Itu gede banget 30% cuy. Menghindar ya. Jadi kalau kita menghindar pakai Jasu, kita dapat damage walaupun cuma 3 detik. Terus selanjutnya di Lumeng. Nah, ini di Lumeng gue udah pakai yang kualifikasi 20. Gue ngambil tongkat Fajra. Ini ada alasannya karena gue Lumeng ini kan hero-nya ngebling-ngebling ya. Jadi gue suka nih, dia pasti butuh kecepatan lah. Ini gue naikin kecepatan. Jika selama 6 detik berkelanjutan tidak menyebabkan atau menerima damage, kecepatan bergerak bertambah 10%. Jadi enak nih buat cabut-cabutan kalau kalian pakai Lumeng. Ini masalahnya beda-beda kan. Setiap hero tuh punya keunikan beda-beda. Jadi kalian nggak bisa samain kayak gue. Ini gue contoh aja nih di hero gue ya, si Lumeng ini. Terus saat menyebabkan atau menerima damage, kehilangan bonus kecepatan. Nih kalau kalian terkena damage, bonus kecepatan hilang. Cuman damage kalian bakal ditingkatin selama 8 detik. Itu meningkatnya 28% damage. Ini bagus banget nih, tongkat Fajra ya. Itu gua kenapa pasangnya di Lumeng. Ini bisa pasang di Lumeng atau enggak Zoyun sih. Zoyun juga masih oke lah ya, kualifikasi 20 nih. Soalnya kan mainnya kabur-kaburan kan Zoyun ya. Skill satunya kan ngebling-ngebling ngedes-ngedes gitu ya. Itulah kenapa gua pakainya di Lumeng, pakai Amarah Fajra. Kenapa gua ngambil obat mujarab? Kalian bisa lihat aja. Menghimpun energi dunia, menghasilkan pil di lokasi acak pada seluruh tubuh pada setiap 8 detik. Pil merah itu menambahkan critical rate sebesar 9%. Pil hijau memulihkan 85% HP dari attack target. Pil biru memulihkan 10 poin ultimate. Dan pil kuning menambahkan crit rate. Jadi dia ngasih pil tuh, kalian kalau main di battle ada pil-pil tuh di samping-samping. Nah ini nih, dari obat mujarab. Ya ini kalau kalian mau pakai di hero-hero ketiga kalian boleh lah. Cuman di main hero ya, di main character yang kalian mainin di utama nih kayak si Lumeng ini kan. Jadi gue pakainya pusaka yang bagus, yang menurut gue bagus. Tapi setiap hero itu balik lagi beda-beda. Kalian cari keunikan hero kalian tersendiri. Intinya sebelum kalian punya pusaka yang ini, yang 22, kalian pilihnya yang 20. Gue selanjutnya mau ngambil ini nih, ramuan ganda. Ini bagus juga cuy. Saat menimbulkan damage, jika HP di atas 50%, maka damage meningkat 30%. Berlangsung selama 10 detik. Selama efek kehilangan 0,5% HP setiap detik. Saat menerima damage, jika HP di bawah 50%, memulihkan 4%. Kedua jenis efek ini memiliki cooldown masing-masing 30 detik. Ini juga bagus nih, ramuan ganda ya. Jadi kalian kalau mau ambil tripod raja racun, ini juga oke nih. Karena dia memulihkan HP dan meningkatkan damage. Bagus ya. Pedupaan aroma mengeluarkan asap tipis. Aromanya menyebar ke segala arah. Sekutu yang mencium aroma akan pulih dari rasa lelah, bersemangat, menimbulkan 15% bonus damage. Sekutu. Oh, ini buat tim nih. Ini khusus buat tim. Jadi pusaka pendupaan aroma ini khusus dibuat untuk yang main tim-tim gitu cuy. Jadi kalian kalau punya tim nih main di mode apapun yang mengharuskan kalian punya tim, ini bagus nih. Jadi kayak gitu ya kurang lebih untuk pusaka. Pemilihan pusaka intinya kalian ngikutin hero kalian ya. DPS ambil pusaka nambahin damage, critical attack ya. Kalau kalian hero defense, kalian ngambil pusaka yang mengurangi damage, terus block ya kan.
memulihkan HP, ya itu bisa tuh ya. Jadi kalian sesuaikan sama hero kalian. Gimana bang? Kalian baca dulu aja ya. Soalnya ini lumayan banyak. Nanti gue bakal buat lah ya satu video tentang pusaka. Ntar gue bakal kasih tahu semua tuh cocoknya di mana aja. Oke, selanjutnya di sini pet ya. Pemilihan pet gimana bang? Nah kemarin gue udah sempet bahas tentang pet. Nah untuk pet itu pemilihannya, yang pertama gue saranin kalian tetap di line up pertama, di hero utama yang kalian mainin itu pakainya Raja Kera dulu ya. Ini harus kalian pakai ini di main hero kalian yang kalian mainin, Raja Kera. Kenapa? Karena dia satu-satunya damage-nya menurut gue paling dalam dan kenanya all enemy cuy. Efek tongkat itu jauh banget ya, kena bisa all enemy. Jadi kalian boleh pakai urutan pertamanya itu Raja Kera ya. Yang kedua kalian bisa urutannya pakai Panda Muda. Panda membagikan kekuatan alami, mendatangkan rebung dari bawah kaki musuh dan menimbulkan banyak damage. Oh, bukan heal ternyata, dia ngasilin damage juga. Ini nanti keluar rebung dari kaki musuh dan itu menimbulkan damage. Ini juga boleh nih. Ini yang kedua ya. Kalian pet kedua kalian bisa pakai Panda Muda. Pet ketiga pakai Serigala Malam atau ditukar juga bisa ya ini. Mau Serigala Malam kedua atau Panda Muda kedua bebas ya. Tapi saran dari gue tetap yang pertama kalian harus pakai Raja Kera ini karena bagus efeknya ya. Karena bagus banget efeknya. Kayak gitu cuy. Oke. Terus buat supportnya ini bebas ya. Yang penting kalian dapetin support yang bintangnya udah full. Ingat ya, ini kan semuanya gue udah full semua tuh bintangnya. Tuh Naga Hoki udah full, Rubah Bukit Hijau udah full, sama Rakun Mandu udah full. Nah intinya yang kalian pakai itu kalian fullin dulu aja cuy buat bintangnya. Tapi kalau belum full gimana bang bintangnya, ya nggak apa-apa ya, pakai aja. Kalau belum ada yang full ya pakai aja yang belum full cuy. Nanti kalian kalau udah punya yang full baru ganti. Ya sebelum kalian dapat bintang yang penuh kayak gini, kalian jangan upgrade level dulu ya. Karena nggak buang-buang juga sih, nanti bisa di reset juga sih. Cuman mendingan kalian alokasiin pil buat naik levelnya di pet utama dulu, baru kalian pakai di support kayak gini ya. Kalau udah bintang full mah bebas ya, karena nambahin power juga yang lumayan gede. Jadi gitu urutannya ya. Kalau saran dari gue tetap ya Raja Kera, Panda Muda, dan Serigala Malam. Itu urutin aja gimana kalian. Tapi kalian kalau misalnya ada saran lain boleh komen aja di kolom komentar ya. Buat pemilihan beast selanjutnya, tadi pemilihan pet udah gampang banget urutannya, itu tinggal kalian urutin aja. Tapi misalnya kalian belum punya pet yang kayak gini ya, yang Raja Kera terus Panda Muda, nah kalian sementara bisa pakai yang pet gen 2 yang normal ini ya, yang penyu itu, penyu, rubah, sama rakun. Itu kalian sementara bisa pakai itu. Misalnya kalian belum bisa farming pet yang Raja Kera gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada beast. Nah, buat beast ini ya, kan kalian awal-awal itu buat newbie pasti dikasih beast yang ini cuy. Nih, dangkang ya. Dangkang ini free beast banget sih, ini gratis. Jadi pertama-tama kalian ya pakainya itu dulu. Nanti kalau udah keluar ya, udah bisa ngambil yang merah, kalian bisa pakai Loyu di in-game-nya. Jadi sekarang gue lebih nyaranin kalian itu pakai Loyu ya untuk beast-nya. Ini untuk newbie ya, untuk newbie. Beast yang kalian pakai skillnya ya. Terus keduanya kalian bisa pakai Bifang, baru terakhir pakai Zuyan. Cuman kan kalian kalau pakai beast itu nggak mungkin ganti-gantian gitu kan. Jadi kalian pakainya yang ada aja lah ya. Pakai Loyu ya Loyu aja karena bisa mulin HP bagus ya. Nah terus buat dapetin dari mana bang? Kalian bisa dapat dari shop. Nah kalian gue saranin buat beli yang ini karena diskon yang 75% itu bisa langsung dapetin beastnya, langsung unlock. Kalian wajib beli yang diskon 75% dulu. Ya, baru kalian farming yang shard biasanya ini. Beast ini kalian cuma bisa pakai di PvE ya. Di PvP itu kalian pakainya kemampuan kalian aja sama hero ya. Di situ nggak bisa di PvP. Sayangnya kayak gitu sih. Nah selanjutnya ini yang terakhir. Ini untuk pemilihan. Jadi hari ini gue cuma ngasih tahu pemilihannya dari pemilihan pusaka, pet, beast, sama terakhir ini strategis. Nah buat yang strategis, karena gue udah punya strategis Banjir Melanda, ini bisa dapat secara gratis nih Banjir Melanda. Karena gue udah punya yang ini, gue jadinya pakai yang strategi Banjir Melanda. Dia karena kualifikasinya udah 20. Tapi kalau misalnya buat newbie nih ya, gue saranin buat awal-awal kalian bisa pakai yang petir. Karena setiap kali menimbulkan damage ada 20% peluang diri sendiri memasuki status petir untuk mendatangkan petir dan menyerang musuh di sekitar. Status petir berlangsung selama 3 detik, cooldownnya 120 detik. Ini yang petir bagus cuy.
kalian bisa pasang strategi petir dulu di awal-awal. Oke, terus kalian sisanya buat unlock strategi formasi penyergap. Nih formasi penyergap itu gua nggak tahu skillnya kayak gimana, cuman gua nggak nyaranin buat ambil yang ini ya. Terus baru adu racun. Nah, adu racun ini juga bagus sih, tapi gue saranin buat yang petir dulu karena damage-nya lumayan oke sih. Nah, ini untuk yang kalian pakai di in-game-nya. Tapi kalau buat strateginya, kalian ambil semua ya, karena buat nambahin power. Kalau nggak diambil semua sayang, rugi, power kalian kecil nanti. Jadi buat strateginya kalian ambil semua, tapi yang kalian pakai di in-game, pakai yang kilat petir untuk yang newbie ya. Tapi kalau kalian udah punya yang banjir melanda ya pakai yang ini cuy. Gitu ya, itu kualifikasi 20. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk pemilihan-pemilihannya. Ini part 2 mungkin jadi part terakhir ya untuk tips buat newbie. Karena sisanya mungkin nanti gue bakal ngasih tahu cara ningkatin power. Bukan pemilihan-pemilihan lagi ya. Nanti gue bahas spesifik untuk pusaka ya. Terus untuk bisnya gue lanjutin lagi. Strategi gue ntar gue bakal cari-cari lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian ada pertanyaan atau masih bingung, boleh komen di kolom komentar ya. Kalau gue ada salah juga boleh komen aja, karena gue juga baru main ya, baru main lagi maksudnya. Power gue juga kecil banget segini ya. Terakhir kita coba buat battle lah. Pokoknya kayak gitu sih buat hari ini ya. Kita battle dulu di pemberontak. Gue pengen dapetin equip ya. Karena kemarin gue bingung ya. Gue tadi mau nahan level nih, cuman kok equip gue kecil gitu nambah powernya. Jadi gue naikin lagi level gue, biarin lah ya. Mau level gue mentok power gue cuman 11 juta ya bodo amat lah ya. Yang penting gue bikin konten aja. Bes. Nah itu banjir melanda ya. Sebenarnya hari ini gue pengen buat cara mutasi ya. Gue udah buat tuh tadi pagi. Cuman sayangnya itu gue tadi pas mutasi pet itu nggak jadi cuy petnya. Sayang banget makanya. Gue nggak jadi buat konten mutasi pet. Tadi kebetulan banget ada yang request lagi cara mutasi pet. Nanti deh gue ngumpulin bahan dulu ya. Ngumpulin bahan buat mutasi petnya, baru gue nanti lanjut buat konten mutasi pet. Tetap stay tune aja channel gue ya. Nah buat game Dynasty Legend 2 ini kemungkinan gue bakal bikin kontennya tuh lumayan delay gitu. Karena gue bingung sih mau buat kontennya gimana. Buat tips doang udah banyak yang lebih jago dari gue ya, bingung juga, takut salah juga kan. Nggak apa-apa lah, kita coba aja buat bikin konten biar rame lagi gamenya kan. Ini gamenya udah rame banget sekarang, udah mulai banyak player yang comeback. Di server gue nih banyak player yang comeback cuy. Powernya masih kecil juga sama kayak gue waktu dulu kan awal-awal comeback. Harusnya gue tahun lalu udah comeback lagi tuh, cuman baru sempat main lagi guys. Nggak apa-apa lah ya. Ini buat next konten kemungkinan kita tips nambah power aja ya. Jadi buat kalian yang masih baru main, biar power kalian tinggi ya kan. Nah, nanti kasih tau lah caranya. Oke, mati nih harusnya. Oke, kita pakai Lumeng lagi. Kemana ada yang nanyain bang, Lumeng dapat dari mana? Dapat dari Posero ya. Lumeng. Nice, udah ya. Apa sama PvP ya? Kita PvP deh, boleh deh. Buat line up PvP gue udah lumayan enak sekarang nih. Kalau Lumeng masih yang sama kayak kemarin ya. Ke depan, set, jangan jauh, balik lagi, hilang. Aduh, nggak kenal lagi dia. Dia menghindar cuy. Nah ini enaknya nih, gue buat menghindar doang. Nah, stun kan. Jadi kan kalau ke depan kayak gini ke stun ya musuh. Nah ini balik lagi set. Panin aja ya. Gas aja, lawan terus. Aduin aja lah ya. Syung. Oke, nice. Naik perak. Ini gue nanti push ke gold dah ya. Sekali battle aja PvP-nya. Buat next kontennya apalagi kalian boleh komenin di kolom komentar ya. Nanti gue bakal buat. Kalau buat hari ini segitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen.
Dan di subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Raffi Rizali pamit undur diri, goodbye, salam gamers.